Keluarga merupakan sekolah kehidupan seumur hidup, di mana kita belajar banyak hal di dalamnya. Kita belajar bagaimana melayani tentang untung dan malang. Kita juga belajar saling percaya dengan penuh kejujuran. Di dalam keluarga kita juga belajar untuk berkorban, untuk saling memahami antara suami istri, antara orang tua dan anak, serta kakak beradik. Kita juga belajar untuk setia dan belajar bagaimana tentang etika dan tata krama. Kita juga banyak belajar bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi oleh keluarga itu sendiri. Anak-anak mendapatkan pelajaran pertama mereka di dalam rumah. Betapa pentingnya keluarga di dalam proses belajar. Dan di dalam keluarga, proses belajar itu tidak akan pernah berakhir. Banyaknya pasangan yang gagal di dalam membangun rumah tangga mereka karena mereka tidak mau belajar. Demikian juga keluarga-keluarga yang mengalami banyak masalah. Itu karena mereka tidak mau belajar. Banyaknya anak-anak yang gagal dalam pendidikan mereka dikarenakan mereka tidak mau belajar. Keluarga adalah sekolah kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Apabila kita mendambakan satu keluarga yang bahagia, maka tidak ada jalan lain selain kita terus belajar, dan belajar. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami ingin berbagi dengan kita sekalian tentang keluarga dan belajar. Belajar adalah satu proses yang dibutuhkan dalam kehidupan setiap manusia. Dan keluarga merupakan sekolah kehidupan seumur hidup, di mana kita banyak belajar di dalam segala hal melalui keluarga. Kita belajar tentang melayani antara suami dan istri, melayani orang tua kepada anak, dan juga sebaliknya. Tetapi juga di keluarga itu sendiri, kita belajar bagaimana kita saling percaya satu dengan yang lain dengan penuh kejujuran. Suami belajar percaya kepada istri, dan istri juga percaya kepada suami. Dan juga dalam kehidupan anggota keluarga yang lain. Di dalam keluarga juga kita belajar bagaimana kita mau berkorban. Bukan hanya kita bicara. Seringkali dalam konseling pranikah, kami bertanya kepada pasangan, apa yang kalian pahami tentang cinta? Mereka katakan bahwa cinta itu adalah pengorbanan. Sepertinya mudah disampaikan. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, ternyata apa yang mudah kita katakan untuk berkorban, tetapi itu begitu sulit dilakukan. Keluarga, tempat belajar bagaimana kita saling memahami antara suami dan istri, saling memahami antara kakak beradik, saling memahami antara orang tua dan anak. Inilah keluarga yang merupakan sekolah kehidupan yang terus-menerus kita belajar. Keluarga adalah tempat di mana kita belajar untuk menumbuhkan kesetiaan kita kepada pasangan kita, kepada keluarga kita.
Di dalam keluarga, kita belajar tentang etika, tentang tata krama, bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, di tempat pekerjaan, di tempat usaha, ataupun di tempat pendidikan anak-anak kita. Melalui keluarga, yang merupakan sekolah kehidupan seumur hidup kita, kita juga belajar bagaimana kita mengatasi masalah di dalam keluarga. Tidak ada satupun keluarga yang tidak punya masalah. Tetapi keluarga yang berhasil menang, manakala mereka terus belajar untuk mengatasi masalah mereka di dalam keluarga itu sendiri. Artinya, belajar tidak pernah selesai. Belajar tidak pernah berhenti. Demikian juga anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam rumah tangga kita. Mereka pertama kali belajar di dalam rumah. Betapa pentingnya bagi setiap keluarga akan proses belajar itu sendiri. Sahabat keluarga damar, ada begitu banyak pasangan yang mengalami kegagalan di dalam rumah tangga mereka karena mereka tidak mau belajar. Begitu juga dalam kehidupan keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen. Ada begitu banyak masalah yang mereka hadapi di dalam keluarga mereka karena mereka tidak mau belajar. Keluarga adalah sekolah kehidupan yang terus akan kita jalani. Apabila sahabat keluarga damar mendambakan keluarga yang bahagia, maka tidak ada jalan lain selain kita mau belajar. Kita membuka diri untuk kita terus belajar. Kita terus belajar dan kita belajar. Karena hanya itulah yang akan menolong setiap keluarga-keluarga, yang akan menolong setiap pribadi-pribadi untuk menjadi semakin lebih baik dengan dia terus belajar. Dan kita perlu sadar bahwa dalam proses pembelajaran itu ada ujian-ujian yang harus kita lalui. Anak saya tanya kepada saya, atau mungkin tepatnya dia katakan kepada saya gini, "Papa, boleh nggak di sekolah itu tidak ada ujian? Boleh kita belajar, tetapi jangan pakai ujian." Saya katakan kepada anak saya bahwa ujian itu dibutuhkan untuk melihat sejauh mana kita sungguh-sungguh belajar, dan kita lulus dari satu tahapan, kita akan naik ke tahapan berikutnya. Demikian juga dalam kehidupan berkeluarga. Ada ujian-ujian yang akan kita lalui. Dalam proses pembelajaran itu, ada tahapan di mana setiap keluarga akan memasuki ujian-ujian itu sendiri. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, teruslah belajar dan hadapilah setiap ujian-ujian yang Tuhan izinkan. Percayalah bahwa melalui ujian-ujian itu, Tuhan akan mengangkat kita untuk semakin hari kita makin naik tingkat dalam proses pembelajaran itu. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, bagaimana setiap keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen, untuk mereka bisa dapat belajar. Karena hanya dari belajar itulah kita akan terus semakin hari memperbaiki kehidupan kita, baik kehidupan pribadi kita maupun dalam kehidupan keluarga kita, dan akan berdampak kepada kehidupan kita di masyarakat, akan berdampak dalam kehidupan kita di tempat pekerjaan kita, di tempat usaha, di tempat pendidikan, dimanapun kita berada. Karena apa? Karena kita sudah belajar dari rumah. Apa yang dibutuhkan untuk kita bisa belajar? Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita saat ini. Untuk kita bisa belajar dan kita bisa berhasil di dalam kehidupan kita yang diawali di dalam keluarga kita, di mana kita memasuki sekolah kehidupan yang tidak pernah berhenti selama kita ada di dunia ini.
Maka yang pertama dibutuhkan adalah kejujuran dan kerendahan hati. Sahabat keluarga damar, keluarga yang gagal atau pasangan yang gagal karena mereka tidak mau jujur dengan diri mereka. Tidak ada kerendahan hati di antara pasangan, di antara satu dengan yang lain. Atau masalah dalam keluarga antara orang tua dan anak. Tidak ada kerendahan hati, tidak ada kejujuran tentang diri. Kami sering melayani pasangan-pasangan yang bermasalah. Dan pengalaman kami yang begitu menyulitkan adalah melayani pasangan yang merasa diri dia tidak salah. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau mengakui keberadaan dirinya. Dan kami gagal menolong mereka. Tetapi banyak pasangan-pasangan yang berhasil, banyak suami istri yang berhasil, yang kami bantu. Karena mereka menyadari akan hal itu. Masing-masing pasangan katakan bahwa saya harus jujur, saya juga salah. Memang dalam setiap permasalahan suami istri, kalau kita katakan prosentasi kesalahan, mungkin ada kesalahan 60%, ada kesalahan 40% misalnya. Atau misalnya ada pasangan yang kesalahannya 70%, ada yang hanya 30%. Tetapi apapun itu, tetap kedua belah pihak ada kesalahan. Sejauh mana mereka mau jujur dengan diri mereka, bahwa saya salah. Tetapi yang sering kali kami hadapi, masing-masing katakan, saya tidak salah, saya tersolimi. Tidak mau jujur. Ini permasalahannya. Mengapa banyak kegagalan di dalam kehidupan pasangan, dalam kehidupan rumah tangga? Karena tidak ada kejujuran dengan diri. Tidak ada kerendahan hati. Yang ada kesombongan, merasa diri, saya tidak salah. Maaf saja, pengalaman yang paling menyakitkan kami menolong hamba-hamba Tuhan, pasangan hamba-hamba Tuhan yang bermasalah. Mereka tahu firman Tuhan. Saya mau katakan, mungkin kita tahu firman Tuhan, kita mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Tetapi permasalahannya, ternyata sumber masalah ada pada diri kita misalnya. Tetapi karena tidak ada kejujuran di dalam diri kita, kita tidak merasa bersalah. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Kita tidak mau belajar dari kehidupan ini. Tidak ada manusia yang benar, saya mau katakan. Sebaik-baiknya kita pasti ada kesalahan. Dan itu pengalaman kami menolong banyak orang yang berhasil. Karena mereka menyadari, sekalipun kecil kesalahannya, tapi dia mau akui, ya saya juga turut bersalah. Masalah selesai. Karena kedua belah pihak mengakui dengan jujur, saya punya kesalahan juga. Kejujuran dan kerendahan hati itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebab kalau dia jujur, karena dia punya kerendahan hati. Dan kalau dia punya kerendahan hati, dia mau jujur. Maka itu yang pertama yang dibutuhkan, sahabat keluarga damar. Bagi sahabat yang belum bermasalah dalam rumah tangga, puji Tuhan. Tapi saya mau katakan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kita, bagaikan kita sedang berada di dalam satu kapal menuju samudra raya, di mana ada gelombang, ada badai. Artinya bahwa mungkin satu saat kita akan berhadapan dengan masalah. Maka yang pertama ini menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Jujurlah dengan diri kita dan rendah hati. Itu satu kunci. Kita mau belajar dan kita mampu mengatasi masalah. Seberat apapun masalah kita, sepelik apapun masalah kita, pasti kita sanggup untuk menghadapinya. Tapi bagi mereka yang sombong, bagi mereka yang merasa diri benar, engkau akan gagal dalam hidupmu. Dalam segala hal. Makanya saya sering kali katakan, segala sesuatu dari rumah. Engkau akan berhasil di luar kalau engkau berhasil di rumah. Kalau engkau gagal di rumah, engkau juga pasti akan gagal di luar. Maka sahabat keluarga damar,
Hal yang pertama ini sangat penting bagi setiap kita. Dibutuhkan kejujuran. Dibutuhkan kerendahan hati. Bagi mereka yang mau jujur dan mau rendah hati, ini modal yang pertama untuk kita mau belajar. Demikian juga bagi anak-anak. Engkau akan berhasil di dalam hidupmu manakala engkau belajar dari rumah. Engkau sedang diproses di rumah. Maka dibutuhkan kejujuran. Dibutuhkan kerendahan hati di dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa ditolong oleh orang tuamu. Siapa lagi yang bisa menolong engkau selain keluargamu, selain orang tuamu? Oleh karena itu, hal yang pertama ini bagi kami adalah sesuatu hal yang sangat penting. Jujurlah dengan diri kita bahwa kita orang yang butuh untuk terus belajar. Kita juga orang yang bisa salah. Rendah hatilah di dalam menghadapi setiap permasalahan. Itu kunci untuk kita berhasil. Yang pertama. Yang kedua, yang dibutuhkan untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa berhasil menghadapi setiap gelombang kehidupan atau ujian-ujian di dalam kehidupan keluarga kita. Yang kedua, dibutuhkan adanya keinginan dari diri kita bahwa kita mau lebih baik di dalam kehidupan berkeluarga. Ada satu keinginan dari diri masing-masing di dalam rumah, di dalam keluarga. Suami punya satu keinginan, satu tekad, saya mau supaya keluarga saya makin lebih baik. Istri juga demikian, anak-anak juga demikian. Kalau hal ini dimiliki oleh setiap anggota keluarga, bagi keluarga yang baru pasangan suami istri, bagi pasangan suami istri, engkau sanggup menghadapi setiap ujian yang Tuhan izinkan. Engkau sanggup menghadapi setiap badai gelombang kehidupan yang engkau alami. Karena masing-masing punya satu tekad, punya satu keinginan untuk lebih baik dari hari ke hari di dalam mereka menjalani kehidupan bahtera rumah tangga mereka. Keinginan, tekad ini satu modal yang sangat penting bagi setiap anggota keluarga. Di saat kita menjalani sekolah kehidupan di tengah-tengah dunia ini, milikilah satu keinginan bahwa kita mau lebih baik. Dari hari ini, kita mau lebih baik di hari esok. Dengan kita memiliki keinginan ini, kita mau duduk bersama-sama, kita mau diajar oleh Tuhan, kita mau belajar melalui setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita akan terbuka, kita tidak akan merasa diri kita yang paling benar. Kita akan menerima setiap teguran. Orang tua harus berani untuk membuka diri untuk ditegur oleh anak-anaknya. Orang tua harus berani berkata maaf kepada anak-anaknya, minta maaf kepada anak-anaknya. Seringkali kami menghadapi keluarga yang bermasalah karena di dalam kehidupan mereka sulit untuk katakan saya minta maaf. Suami sulit mengatakan minta maaf kepada istrinya atau sebaliknya. Begitu juga orang tua dengan arogansinya sulit untuk minta maaf kepada anak-anaknya. Dan anak-anak juga sulit untuk katakan maaf kepada orang tua. Karena apa? Karena tidak punya keinginan untuk lebih baik. Sebab kalau mereka punya keinginan lebih baik, mereka akan terbuka. Mereka bisa saling introspeksi diri, saling menasehati, saling membangun, saling support satu dengan yang lain. Sehingga ujian yang mereka hadapi mampu
mereka atasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang diperlukan di dalam keluarga untuk kita terus masuk di dalam proses pembelajaran di dalam sekolah kehidupan ini, dan kita berhasil melewati, yaitu kesabaran dan ketekunan. Ada yang tanya kepada kami pada waktu kami membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Seorang istri katakan kepada kami, kepada saya dan istri dalam konseling kami, "Pak Pendeta, sampai berapa lama lagi saya harus mengizinkan situasi ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami? Saya sudah berdoa, saya sudah menerima apa adanya dari pasangan saya, dari suami saya. Tetapi kesalahan yang dia buat berkali-kali seperti itu. Sampai kapan saya harus bersabar? Sudah 2-3 kali, sudah bertahun-tahun, Pak Pendeta." Saya katakan kepada pasangan ini, baik kepada si ibu maupun kepada si bapak, dalam proses pembelajaran di sekolah kehidupan ini, kita tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran. Sampai kapan dia mau berubah? Perubahan itu bisa terjadi, bisa cepat, bisa lambat. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Tetapi kalau toh perubahan itu belum terjadi, yang penting kita harus sabar. Kita harus tekun untuk terus berdoa, terus berupaya untuk melakukan yang lebih baik. Kita punya satu tekad untuk meninggalkan apa yang tidak diinginkan oleh pasangan kita. Kita saling menolong. Bukan justru kita menjadi perongrong. Kita terus menjudge misalnya pasangan kita. Memang dasar kamu tidak bisa berubah, kamu jahat dan sebagainya. Siapa kita menuduh pasangan kita misalnya? Siapa kita mengata-ngatai misalnya orang tua kita atau anak-anak kita? Sudah benarkah kita? Seolah-olah kita menjadi orang yang tidak pernah bersalah. Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, untuk kita bisa belajar dari sekolah kehidupan, untuk kita berhasil, maka yang ketiga ini sangat dibutuhkan. Kita harus sabar. Kita harus sabar untuk menjalani kehidupan ini. Untuk kita bisa sabar dibutuhkan ketekunan. Kita harus terus berdoa untuk pasangan kita. Kita terus belajar. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan kalau kita mau berhasil dalam hidup ini. Sahabat keluarga Damar, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna. Maka untuk menolong setiap kita, untuk semakin hari semakin baik, semakin hari kita semakin menjadi serupa dengan Kristus, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan. Dan itu harus dimiliki oleh semua anggota keluarga. Harus dimiliki oleh orang tua, harus dimiliki oleh anak-anak, harus dimiliki oleh suami, harus dimiliki oleh istri. Manakala kita memiliki hal ini, maka saya percaya keluarga kita akan berhasil di dalam kita menjalani proses pembelajaran di tengah-tengah dunia ini. Kita mampu menghasilkan generasi-generasi atau anak-anak kita yang kelak mereka akan berumah tangga dan mereka akan belajar dari kita. Bagaimana orang tua saya berhasil mengelola rumah tangganya. Mereka banyak belajar dari orang tua mereka. Karena orang tua, karena kita mau belajar,
Kita mau membuka diri. Kita mau menyadari akan keberadaan diri kita. Bahwa kita belum beres di hadapan Tuhan. Kita masih perlu untuk belajar. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, saat ini, baik saya pribadi, saya juga belum berhasil bersama dengan keluarga saya. Keluarga Damar belum berhasil. Kami terus belajar. Saya dengan istri terus belajar. Kami berupaya dan kami bertekad untuk menghidupi apa yang kami sampaikan. Sebab bagi kami, apa yang kami sampaikan, itu yang kami lakukan. Apa yang kami sampaikan, itu yang kami hidupi. Dan apa yang kami hidupi, itu yang kami sampaikan. Saya selalu menyampaikan ini kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Kami belajar untuk jangan munafik dalam hidup ini. Mari kita belajar membuka diri. Saya sering kali ditegur oleh anak-anak saya. Dan saya belajar untuk mengakui itu, untuk minta maaf kepada mereka. Saya juga sering kali ditegur oleh istri saya. Begitu juga sebaliknya, kami saling menolong. Sebab kami menyadari bahwa rumah kami, keluarga kami adalah sekolah kehidupan. Kami semua belajar di sini. Tidak ada yang lebih benar di sini. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, marilah di dalam setiap keluarga masing-masing, mari kita belajar. Kita tidak ada yang sudah selesai. Oleh karena itu, melalui video ini, kami mengajak kepada sahabat keluarga Damar untuk terus belajar. Mari kita membuka diri. Yang pertama, milikilah kejujuran terhadap diri kita dan kerendahan hati. Yang kedua, marilah kita memiliki satu keinginan untuk terus lebih baik di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, milikilah kesabaran dan ketekunan. Apabila kita memiliki 3 hal ini, saya percaya kita akan berhasil dalam ujian yang terus kita jalani di dalam sekolah kehidupan ini. Maka apa yang kita dambakan, keluarga yang bahagia, pasti kita akan miliki. Dan anak-anak kita akan meneruskan kebahagiaan itu dalam rumah tangga mereka. Karena mereka sudah belajar di dalam rumah mereka sendiri. Kiranya apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.